إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fiddin azinallahu wa iyyakum. Insyaallah mulai dari hari ini kita akan membahas kitab yang saya yakin antum pernah mendengarnya, yaitu kitab Al-Manahi Syar'iyyah. Mausu'ah Al-Manahi Syar'iyyah. Pernah dengar? Mausu'ah Manahi Syar'iyyah. Kalau saya terjemah, antum pasti pernah mendengar. Ensiklopedia larangan. Nah, baru pernah kan? Para khafidin azallahu iyyakum. Kita akan mulai dari jilid yang kedua. Kitab Mausu'ah ini terdiri dari 3 jilid. Dan kita akan mulai dari jilid yang kedua. Mengapa? Karena jilid yang pertama pernah dipelajari, yaitu di mana? Di Masjid Muslimin. Namun tidak sampai tuntas, masih tergantung. Oleh karena itu kita lanjutkan saja pada jilid yang kedua. Dan kembali saya ulangi, nama kitab yaitu Mausu'atul Al-Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih Sunnah An-Nabawiyyah. Kalau diartikan secara terlit, ensiklopedia larangan syar'i menurut sunnah Nabi yang sahih, yang ditulis oleh Abu Usamah Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah, yaitu Syekh Salim, yang masyhur dengan Syekh Salim, salah seorang dari murid Syekh Albani rahimahullah. Para khafidin azallahu iyyakum, jilid yang kedua dimulai dari kitab ke-15, yaitu Kitabul Janaiz, kitab jenazah. Karena kitab ini berkaitan dengan hal-hal yang dilarang. Ensiklopedia larangan berarti yang dibahas adalah yang dilarang saja. Jadi ketika penulis menulis Kitabul Janaiz, kitab jenazah, beliau tidak membahas kaifiat penyelenggaraan jenazah atau hal-hal yang berkaitan dengan jenazah. Tapi yang beliau singgung di sini adalah khusus hal-hal yang dilarang berkaitan dengan jenazah. Dan di sini para ikhwafidin azallahu wa iyyakum, Syekh Salim bin Al-Hilali memperluas pembahasan beliau tidak hanya masalah jenazah saja, tapi beliau juga membahas hal-hal yang berkaitan dengan jenazah, yang ada kaitannya dengan jenazah, seperti masalah dilarangnya meminta mati. Syekh Albani rahimahullah dalam menyusun kitab Ahkamul Janaiz, ya, kitab Janaiz, beliau tidak hanya menjelaskan tentang hukum-hukum yang hukum-hukum jenazah, tapi beliau juga
membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan jenazah. Yang biasanya ataupun yang terkadang seorang itu meninggal dikarenakan sakit. Makanya beliau juga membahas tentang masalah sakit, adab-adab sakit. Ya, karena sakit merupakan muqaddimah daripada kematian biasanya, walaupun tidak mesti. Dan Syekh Albani rahimahullah, beliaulah orang yang pertama dalam mencantumkan masalah adab sakit dalam kitab janazah. Demikian para ikhwatiddin azallahu ikum. Dan di sini murid beliau yang mencantumkan kitab ataupun masalah-masalah tidak hanya masalah jenazah, tapi hal-hal yang berkaitan dengan jenazah. Di antaranya yaitu disebutkan di sini bab al-jazru anit tamannil maut, bab dilarangnya meminta kematian. Biasanya para ikhwatiddin, orang yang mau meninggal, orang yang meminta kematian, itu pertama dikarenakan kemiskinan. Tidak sanggup lagi dia menahan musibah, sabar terhadap musibah, maka dia pun ingin minta mati. Atau dikarenakan sakit yang sudah menahun, ataupun sakit yang sudah sangat kronis di mana dia merasa tidak sanggup lagi untuk menahannya, maka dia akhirnya pun minta mati. Oleh karena itu, ya, di sini dikatakan larangan minta mati. Sebenarnya para ikhwatiddin, meminta mati itu kan tidak ada kaitan dengan kitab jenazah. Tetapi karena di sini ada muqaddimahnya, juga ada sedikit banyaknya berkaitan dengan kematian, yaitu meminta mati, maka dibahaslah di sini. Bab al-jazru anit tamanni, bab al-jazri anit tamannil maut, bab larangan meminta kematian. Dalam bab ini beliau menitik beratkan tentang dilarangnya seorang minta mati. Dilarang seorang minta mati. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Qais bin Abi Hazim, dakhalna ala Khabbab na'uduh wa qad iktawa sab'a qiyad. Kami mengunjungi Khabbab. Menjenguk Khabbab. Kalau sudah menjenguk berarti Khabbab sedang sakit. Kalau mengunjungi belum tentu sakit. Kata-kata na'uduhu itu berkaitan dengan menjenguk, dan biasanya menjenguk berkaitan dengan orang sakit. Dan dia telah berobat dengan melakukan kay sebanyak 7 kali. Kay itu adalah salah satu cara pengobatan pada zaman dahulu, yaitu dengan memanaskan besi dan dilengketkan ke badan atau ke tempat yang sakit sampai melepuh. Jadi dibakar besi kemudian dilengketkan. Dan itu dilakukan sebanyak 7 kali, dilakukan terhadap Khabbab. Namun Rasulullah SAW telah melarang pengobatan seperti ini. Allahu a'lam, mungkin waktu itu waktu Khabbab melakukannya belum ada larangan dari Rasulullah, atau mungkin beliau belum mengetahui larangan tersebut. Faqala, lantas dia berkata, inna ashabana alladhi salafu madu walam tungkisuhumud dunya. Sungguhnya sahabat-sahabat kami yang telah meninggal terlebih dahulu, dunia ini tidak mengurangi pahala mereka. Wa inna asabana ma la najid lahu maudian illa turab. Sementara apa yang kita dapati sekarang, ya, tidak kita dapati, apa yang kita dapati sekarang kita tidak dapati kecuali hanya tempat tidak tempat kecuali hanya di tanah saja. Artinya tidak begitu berarti. Walau anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahana
an nad'u bil maut la da'autu bihi. Seandainya Nabi tidak melarang kami agar tidak berdoa untuk kematian, niscaya aku sudah minta agar dipercepat matinya. Sudah minta kematian. Dikarenakan kondisinya kondisi yang menurut Khabbab waktu itu sudah parah. Tidak sebagaimana yang dia rasakan pada zaman sahabat. Ya. Tidak dia rasakan seperti zaman para sahabat. Dia lihat orang-orang sudah sangat cenderung kepada dunia. Makanya seandainya bolehlah minta mati, maka aku sudah lebih dahulu minta mati. Ikut dengan teman-teman sahabat-sahabatku dahulu. Demikian para ikhwatiddin. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik, dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut liyudirra nazala bihi fa in kana la budda fatamanniyan mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairun li wa tawaffani in kanatil wafatu khairun li. Janganlah salah seorang kalian minta mati dikarenakan sakit yang telah menimpanya, yang sedang menimpanya. Jangan. Kalaupun memang dia ingin juga menginginkannya, maka hendaklah dia ucapkan, ya Allah, hidupkanlah aku apabila kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkan aku jika wafat itu lebih baik untukku. Mengapa demikian para ikhwatiddin? Karena bisa jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberi dia panjang umur, lantas dengan panjang umur itu dia isi umur tersebut dengan perbuatan-perbuatan kebaikan, tentu itu akan lebih baik baginya. Maka kita minta, ya Allah, seandainya memang hidup itu baik untukku, maka hidupkan aku. Tapi kalau seandainya kalau aku nanti hidup panjang umurku tapi malah menambah dosa, menambah durhaka kepada Allah, mendingan ya matikan saja. Makanya itu sudah doa pamungkas. Doa pamungkas. Namun minta mati mutlak, ya Allah matikan aku, itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum, dalam hadis yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut. Janganlah salah seorang kalian menginginkan kematian. Imma muhsinan fala'allahu ayazdada khairan. Karena kalau seandainya umurnya masih tersisa, lantas dia adalah seorang yang baik, maka akan bertambah kebaikannya. Wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Kalau seandainya dia orang yang buruk, mungkin sisa usianya itu bisa dia manfaatkan untuk bertaubat. Jadi panjang umur itu, adanya sisa umur kita itu, kesempatan untuk hidup itu merupakan nikmat bagi kita. Merupakan nikmat bagi kita. Kalau seandainya kita orang baik, berarti akan menambah kebaikan-kebaikan kita. Kalau seandainya kita dahulu pernah melakukan keburukan, sisa hidup kita itu bisa kita jadikan sebagai tempat untuk bertaubat, menghapus seluruh dosa-dosa yang kita lakukan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat Muslim disebutkan, innahu idza mata inqata amaluhu. Sungguhnya apabila dia mati, maka akan terputus amalannya. Wa annahu la yazidul mu'min umruhu illa khairan. Sungguhnya tidaklah umur seorang mukmin itu bertambah kecuali akan menambah kebaikan untuknya. Tidaklah seorang mukmin itu bertambah umurnya kecuali akan bertambah kebaikan untuknya. Maksudnya para ikhwatiddin azallahu iyyakum, di sini adalah seorang yang mukmin, dikatakan orang mukmin. Karena seorang yang mukmin para ikhwatiddin, kalau usianya bertambah atau usianya panjang, maka pastilah dia akan menambah kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Makanya semakin panjang usia seorang mukmin, maka
akan semakin banyak kebaikan yang dia dapati dari usia tersebut. Ya. Akan semakin banyak kebaikan yang dia dapati dari panjangnya usianya tersebut. Oleh karena itu Rasulullah menyebutkan orang mukmin. Ya, orang mukmin. Lantas kalau dia orang-orang yang berbuat buruk, apa enggak mukmin juga? Ya, apa enggak mukmin? Perampok misalnya, apa dia enggak mukmin? Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan orangnya apa? Mukmin apa tidak? Hah? Mukmin. Tentu sebatas keimanan yang ada pada dirinya. Lantas kalau dia panjang umurnya merampok saja, apakah mukmin perampoknya? Seorang mukmin yang perampok akan menambah kebaikan untuknya? Hah? Enggak. Tapi hadis menyebutkan seorang mukmin itu kalau panjang umurnya, maka tidak akan menambah kecuali kebaikan. Sementara selama seorang itu tidak kafir, maka dikatakan mukmin. Tentu dengan tebal tipisnya keimanan yang ada pada dirinya. Hadis menyatakan mukmin secara mutlak. Para ikhwatiddin azallahu iyyakum, para ulama memberi syarah hadis ini bahwasanya pada umumnya, ya, pada umumnya dikatakan pada seorang yang mukmin itu orang yang memang soleh. Demikian. Sehingga kalau usianya panjang, hal itu tidak akan menambah kecuali kebaikan. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Ummu Fadl radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW dakhala alaihi Mu'abbas ammi Rasulullah sallallahu yashtaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi mereka dan waktu itu Abbas paman Rasulullah sedang mengeluh kesakitan. Fatamanna Abbasul maut, maka Abbas pun Abbas mengharapkan kematian, menginginkan kematian. Abbas mengharapkan kematian. Lantas faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya am, wahai paman, la tatamannal maut, jangan kamu minta mati. Jangan kamu minta mati." Di sini sekali lagi disebutkan dengan kata la. La itu la nahi, kemudian nun taukid tsaqilah. La tatamanna itu nun taukid. Jangan sekali-sekali kamu minta mati. Fa in kunta muhsinan fa in tuakhkhar tazdada ihsanan ila ihsanika khairul lak. Seandainya kamu itu seorang yang baik, kemudian usiamu diakhirkan, diperpanjang, masih ada sisa usiamu, maka hal itu akan menambah kebaikan yang telah kamu lakukan. Fa in kunta musian, apabila kamu memang seorang yang buruk, seorang yang jahat, fa antu akhar fatasta'tib min isaatika khairul lak. Lantas usiamu masih kamu diberi kesempatan hidup. Lantas engkau bertaubat dari keburukan yang kamu lakukan, maka itu baik bagimu. Fala tatamannal maut, maka jangan sekali-sekali engkau minta mati. Para ikhwatiddin azallahu alaikum, min fikhil bab, fikih bab 1, tahrimut tamannil maut wa talabu qabla ayyanzila bihi. Nah, di sini disebutkan diharamkan. Jadi hukumnya haram minta mati. Haram minta mati sebelum kematian itu menjenguk. Li'anna ziyadatul umur fit taqwallah fiha ziyadah fil hasanat, karena bertambahnya umur dalam bertakwa kepada Allah berarti akan menambah kebaikan. Lantas bagaimana dengan orang yang jihad fisabilillah? Di bawah kilatan pedang lehernya. Para sahabat ketika jihad fisabilillah, apa yang mereka inginkan? Mati. Mati syahid. Bagaimana? Pak Ustaz? Kan minta mati itu kan namanya. Agar terbunuh. Terbunuh mati apa enggak? Mati. Gimana?
Yang mereka inginkan itu menang atau mati. Hah? Kalau takut mati nggak mereka? Mereka menginginkan syahid apa enggak? Berdoa nggak para sahabat minta syahid, mati syahid? Iya. Khalid bin Walid habis-habisan dia minta mati syahid. Padahal akhirnya dia malah meninggal di tempat tidur. Bahkan ada sebuah hadis menyebutkan larangan orang yang nggak pernah bercita-cita mati syahid. Nah, mati syahid itu mati loh, bukan sakit, mati. Para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum, coba perhatikan ya. Hadis kan menyebutkan jangan kamu minta mati, karena kalau sisa umurmu masih ada dan kamu berbuat baik, maka akan menambah kebaikanmu. Tetapi kalau dan apabila engkau seorang yang buruk, seorang yang jahat, lantas sisa umur itu engkau jadikan untuk bertobat, itu lebih baik bagimu. Lantas mati tewas pertempuran fisabilillah itu tidak termasuk, apakah satu hal yang terlarang termasuk dalam ini? Tidak. Mengapa? Karena tidak ada kebaikan melebihi mati syahid. Dengan mati syahid semua keburukan kita itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mati syahid maka ganjaran tidak ada yang layak kecuali surga. Ngapain dipanjang-panjangkan umur? Toh sudah dapat target. Ini kan intinya targetnya kan surga juga. Nah, mati syahid adalah jalan pintas, tapi jihad fi sabilillah. Ya. Jihad fi sabilillah benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ikhwatiddin bercita-cita untuk mati syahid fi sabilillah, ya. Kalau sudah mati syahid pasti fi sabilillah lah. Ya. Kalau sudah dikatakan bercita-cita mati syahid maksudnya fi sabilillah. Kalau enggak fi sabilillah itu enggak mati syahid, namanya mati sangit. Nah, ya, orang yang bercita-cita mati syahid, ya, merupakan cita-cita yang baik, yang bagus. Tapi memang benar-benar berada di dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak dia enggak jadi syahid dia, jadi sangit dia. Kemudian idza khasyal 'abdul wuqu' fil fitnah, apabila seorang hamba khawatir sekali dengan fitnah yang ada di lingkungannya, seperti Khabbab. Pada zaman Khabbab dulu, pada zaman sahabat, dan aku salah seorang di antara mereka, aku lihat masyarakat itu tenang, semata-mata tidak hanya mengikuti dunia mereka. Makanya Khabbab dulu kami nggak seperti ini. Dunia itu tidak mengurangi pahala mereka. Tapi sekarang segala sesuatunya berkaitan dengan dunia. Itu pada zaman Khabbab yang masih hidup radhiyallahu anhu. Sekarang udah berapa jauh ya. Dulu saja Khabbab saking melihatnya, menurut dia waktu itu sudah sangat jauh berbeda dengan para sahabat dahulu. Kalau seperti inilah inginlah aku mati, begitu. Ingin sekali aku mati. Karena khawatir dengan kondisi masyarakat yang semakin buruk. Itu pada zaman Khabbab. Kalau kita sekarang gimana itu? Ya, kalau kita sekarang. Nah, demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Apabila seorang hamba khawatir sekali dengan fitnah, misalnya dia hidup di Medan, di mana-mana fitnah, di mana-mana banyak maksiat. Waduh, inginlah rasanya aku mati sajalah kalau begini. Gak sanggup dia melawan arus derasnya fitnah, harus deras arusnya maksiat yang ada di lingkungannya. Fayajuzu lau ayyaqul ma warada fil hadisi Anas radhiyallahu anhu. Maka dia boleh juga mengucapkan hadis yang disebutkan tadi. Apa itu hadisnya? Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairun li wa tawaffani in kanal wafatu khairun li. Atau pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, hidupkan aku, tambah umurku, atau hidupkan aku apabila memang kehidupan itu baik untukku. Dan wafatkan saja aku, matikan saja aku jika memang mati itu lebih baik bagiku.
Nah, demikian. Ya. Bagi yang lajang-lajang takut fitnah, baca aja doa ini. Mana tahu dia meninggal besok. Karena berarti kalau dia tambah umurnya bertambah maksiat kan begitu. Karena fitnah. Doa ini enggak? Enggak ikut doa ini. Yang ketiga, kirahiyatu tamannil maut la ta'ni kirahiyatu liqa'illahi. Dibencinya meminta kematian bukan berarti membenci pertemuan dengan Allah. Ya. Dibencinya, tidak dibolehkannya kita minta kematian bukan berarti kamu enggak mau minta kematian, berarti kamu enggak mau bertemu dengan Allah. Para khafidin azallahu iyyakum, tidak demikian maknanya. Kita kan mau bertemu dengan Allah bagaimana? Kan kita harus tengok kondisi kita. Ini sudah berbuat syirik, kemudian berbuat durhaka kepada Allah, berbuat maksiat, banyak hal-hal yang haram yang telah dia lakukan, berani jumpa dengan Allah? Tentu kan tidak. Makanya kita ingin berjumpa dengan Allah, tapi dengan sebaik-baik keadaan. Bukan asal jumpa saja, ya nggak ditekanlah kalau jumpa dengan penuh maksiat, dengan kesyirikan. Nah, demikian, ya. Kemudian, jadi tidak menginginkan kematian bukan berarti kita benci dengan bertemu dengan Allah. Kita ingin sekali bertemu dengan Allah, tapi kita ingin bertemu dengan Allah dengan keadaan yang sangat bagus, ya. Biqalbin salim, dengan hati yang salim, yang lurus. Yang keempat, doa Nabi SAW fi maradi mautihi, Allahumma ar-rafiq la'ala la yufidu jawaz tamanni. Adapun doa Nabi SAW ketika dia sedang sakit, ya Allah, angkatlah aku bersama para nabi-nabi terdahulu. Ini ketika beliau meninggal, ketika beliau sakit. Bukan berarti bahwa Rasulullah minta kematian. Di sini disebutkan Syekh Salim, Rasulullah ketika sakit, ya Allah, sudahlah, angkatlah aku bersama para nabi dan rasul di surga. Berarti kan gak akan mungkin Rasulullah diangkat ke surga kecuali setelah mati, setelah wafat, dan itu ketika beliau sakit. Apakah ini minta mati? Permintaannya diangkat ke surga agar bertemu dengan para nabi dan rasul. Apa mungkin bisa diangkat kalau nggak mati? Kan harus meninggal dulu, harus wafat dulu baru diangkat. Lantas, apakah permintaan Rasulullah ini berarti beliau minta kematian? Antum berpikir atau mengong ini sekarang? Berpikir ya. Begitu. Sepertinya kosong begitu pandangannya. Paham nggak pertanyaan saya? Rasulullah minta, ya Allah, angkatlah aku bersama para nabi dan rasul di surga. Waktu itu Rasulullah sedang wafat, sedang sakit. Sementara nggak akan mungkin Rasulullah diangkat ke surga kecuali melalui wafat. Nah, apakah ini meminta kematian atau tidak? Tak kematian. Berarti bertentangan dengan sabda beliau sebelumnya. Para ikhwatiddin azallahu iyyakum, para ulama menjelaskan tentang hadis beliau ini, bahwasanya ucapan beliau itu bukan berarti minta kematian. Di antaranya, pertama, ya, karena waktu itu Rasulullah disuruh pilih, ya Muhammad, kamu diberikan ditambah umurmu, atau kamu akan saya angkat, aku angkat ke surga bersama para rasul nanti. Jadi Rasulullah disuruh pilih. Kalau kita disuruh pilih, apa yang kita pilih? Lihat-lihat macam-macam begini lagi. Udah, kamu pilih. Saya angkat masuk surga bersama para nabi, atau masih nengokin Faisal, si Agus, siapa? Nengokin si Nofri. Apa yang kita pilih? Ke surga. Begitu. Bukan berarti minta kematian. Karena sudah jelas tujuannya, jelas ke
Ke surga sama dengan mati syahid tadi. Jelas ke surganya. Nah, ya kalau sudah jelas ke surganya, kalau bisa segera saja. Kan begitu. Tapi bagi kita-kita yang nggak jelas ini gimana? Bagi kita yang nggak jelas, ini kalau meninggal kira-kira surga apa neraka? Ini kan nggak jelas dia. Ngapain minta kematian? Kalau masih ada sisa usia kita usahakan untuk memperbanyak kebaikan. Kalau ternyata kita setelah menumpuk sejuta dosa, bisa dengan sisa usia kita itu kita hapuskan, kan begitu? Itu kan bagi kita-kita yang nggak jelas. Nah, demikian para ikhwatiddin, azinallahu wa iyyakum. Bab selanjutnya. Bab tahrimus sabbu alamul huma. Bab diharamkannya mencela panas badan, mencela demam. Enggak boleh ya. Antum demam 3 hari 4 hari, oh, ini kurang ajar demam ini, sudah orang mau kerja ini dapur sudah, enggak boleh. Demam dicela-cela. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Ummi Sa'ib atau Ummi Musayyab. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengunjungi Ummu Sa'ib atau Ummi Musayyab. Beliau berkata, "Malaka ya Ummu Musayyab? Ada apa denganmu wahai Ummu Sa'ib?" Qalat, "Humma, aku sedang demam ya Rasulullah. Aku sedang demam ya Rasulullah. La barakallahu fiha. Semoga Allah enggak memberkati demam ini." Jadi itu celaan orang dulu ya. Kalau kita semoga Allah enggak memberkatimu, ini nyela apa enggak, kan begitu. Kalau celaan orang dulu begitu, semoga Allah enggak memberkati si demam ini. Udah capek dia demam. Itulah celaan orang dulu. Kalau orang sekarang celanya, ini kurang ajar betul ini demam ini. Udah jelas hari-hari kerja, sekarang pula demamnya. Kenapa enggak waktu libur demamnya? Gitulah kira-kira. Ya. Faqal, Rasulullah bersabda, "La tasubbil humma, jangan kamu cela demam. Fa innaha tudhibul khotoya bani Adam." Karena demam itu menghapus dosa-dosa anak Adam. Demam dapat menghapus dosa-dosa anak Adam, kama yudhibul kir khabasal hadid, sebagaimana pandai besi menghilangkan kotoran besi. Kalau besi yang berkarat kemudian dimasukkan ke dalam pembakaran, dipukul-pukul, itu kan hilang karatnya, tinggal besinya yang halus. Begitulah cepatnya demam demam menghilangkan dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya kalau antum demam, syukuri saja, alhamdulillah saya demam. Berarti sedang bersihkan dosa, begitu. Ya, mengurangi dosa, sedang bersihkan dosa. Imam Syafi'i sendiri pernah ketika dia tidak sakit-sakit, malah nangis, ya Allah, kenapa saya ini enggak sakit? Ya. Karena salah satu cara untuk sarana atau fasilitas yang diberikan Allah untuk mengurangi dosa kita dengan cara demam. Kalau gitu minta demam. Ya Allah, demamkan saja ya Allah. Gitu. Enggak juga demikian, para ikhwatiddin azanallahu iyyakum, ya. Kita enggak minta demam. Kalau minta demam berarti mandi hujan, habis itu minum es. Habis minum es ngapain lagi, masuk kulkas, demamlah dia. Ya, itu yang dibuat-buat, habis itu meninggal, bunuh diri berarti. Itu berarti bunuh diri. Ya bukan berarti dicari-cari. Kalau sudah demam berarti Allah memberi kita fasilitas untuk menghapus ataupun mengurangi dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, demikian. Jadi tak usah menggerutu dengan demam yang sedang menimpa diri kita. Saya yakin semua kita pernah terserang demam. Ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, 3 hari, seminggu. Ya, semakin lama berarti semakin banyak dosa yang dihapuskan oleh demam tersebut. Terkadang tidak hanya demam campur mencret, campur muntah. Berarti semakin banyak yang dihapusnya. Min fiqhil bab, di antara fikih bab ini,
Pertama, tahrimus sabbul ma, tahrimus sabbil humma. Diharamkannya mencela demam. Li'annaha minal mukaffiratiz dzunub, karena demam itu termasuk dapat satu hal yang salah satu perkara yang dapat membersihkan dosa. Yang kedua, la yajuzu tabarrum wa tadajjur min qadrillah. Tidak boleh mencela, menggerutu dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu manafun munafin lis-sabri war-ridha. Karena menggerutu terhadap takdir yang diberikan Allah itu bertentangan dengan kesabaran dan kerelaan terhadap menerima takdir Allah. Demikian. Ketika seorang itu sedang sakit, sakitnya sudah sebulan 2 bulan enggak sembuh-sembuh, ya, kemudian dia menggerutu, gimana ini, kan begitu. Kadang-kadang sampai dan doa-doa modar aja lah, kan begitu. Dengan doa-doa ataupun dengan dengan jeritan-jeritan yang sebenarnya tidak dibolehkan. Nah, sekarang para ikhwatiddin azallahu iyyakum, sebenarnya Islam itu, ya, syariat menyuruh kita untuk ikhlas dan ridho menerima takdir tersebut. Mengapa demikian? Karena tidak ada alternatif lain selain ridho. Coba, misalnya seorang meledak, misalnya gas subsidinya, gas subsidi yang diberi SBY meledak di rumahnya. Biasanya kan kalau sudah meledak cari-cari kambing hitam. Ini Pertamina ini ngasih subsidi, tabungnya nggak beres, selangnya lah, macam-macam kan. Padahal sudah meledak ini. Nah, meledak, menggerutu. Karena apa? Dapurnya rusak, bahkan rumahnya terbakar habis. Menggerutulah dia. Seandainya saya nggak pakai gas, tentu kalau hanya pakai kompor tentu nggak pernah meledak. Karena saya sudah bertahun-tahun pakai kompor nggak meledak, tapi baru sebulan nggak meledak. Begitu. Ini memang kurang ngajar si fulan dan si fulan. Pakai konversi segala macam. Kalau nggak kan meledak, kan begitulah. Ya, menggerutu, semua digerutuin. Nah, sekarang para ikhwatiddin azallahu iyyakum, ketika seorang menggerutu, jengkel dengan musibah yang menimpa dirinya, kira-kira mengubah keadaan? Enggak. Bahkan menambah stres. Ya, bahkan menambah stres. Dilihatnya wajah SBY terpampang. Ini gara-gara dia ini. Setiap kali dia nengok wajah SBY, stres dia. Gara-gara dia ini. Begitu. Ya. Ada seterusnya para ikhwatiddin. Akhirnya sampai stres. Padahal dengan stresnya dia tidak bisa merubah keadaan. Bahkan bisa membuat dia gila gara-gara dia menggerutu. Nah, coba kalau seandainya dia ikhlas. Ikhlas, ya sudahlah. Sudah nasib kita, sudah takdir Allah. Tentu hal ini akan bisa lebih menenangkan jiwanya. Ya. Karena kalaupun dia nggak ikhlas, memangnya kenapa? Kalau dia nggak ikhlas, bisa merubah keadaan? Enggak juga. Bisa meringankan keadaan? Juga enggak. Yang bisa merubah keadaan itu hanya keikhlasan dan kerelaan terhadap takdir. Nggak bisa enggak. Nggak ada yang terbaik selain itu. Nggak ada alternatif lain selain itu. Kalau pilih alternatif lain, pasti akan membuat diri kita semakin parah. Stres, habis stres kemudian tertekan jiwa, akhirnya bisa gila. Sudahlah rumah terbakar, yang dibakar, yang tertimpa musibah menjadi gila, stroke dan seterusnya. Kan bertambah banyak kerugiannya. Sudahlah rugi harta, rugi jiwa, rugi akal, rugi pikiran. Akhirnya semakin ada yang nggak sampai stres tapi sampai kurus. Seandainya. Makanya Rasulullah menyebutkan lau taftahu abu syaitan. Kata-kata kalau itu dapat membuka pintu-pintu syaitan. Maksudnya kalau di sini berkaitan dengan penyesalan. Seandainya saya nggak pakai ini, tentulah begini. Apalagi seandainya sudah meledak. Ini contohnya, ya. Nah, demikian. Jadi bagaimana? Ya, kita ikhlas saja, selesai masalahnya. Udahlah, yang namanya ini merupakan harta dari Allah, titipan Allah, terbakar ya sudah, Allah yang punya. Jadi
harta yang habis jangan sampai membuat daging yang ada di badan juga menjadi habis. Apalagi sampai akalnya dia habis, dah gila. Berapa banyak kerugian sudah yang dia dapati. Demikian para ikhwatiddin. Makanya tidak boleh menggerutu. Orang yang sakit kemudian dia menggerutu, saya yakin dia akan sulit mendapat kesembuhan. Ya. Orang yang sakit menggerutu, sulit sembuhnya. Para ikhwatiddin azallahu iyyakum, terkadang kita ke tempat rumah sakit, ya. Itu di dokter pakai apa? Teleskop apa namanya? Apa? Osiloskop, bukan? Stetoskop. Begitu. Kadang-kadang itu terkadang hanya sekedar apa namanya? Sugesti saja, kan nggak tahu apa. Kan begitu. Ya. Kan begitu, para hafidin azallahu iyyakum. Kadang-kadang coba orang-orang kampung begitu kan, sakit dia. Padahal sakitnya itu minum obat saya sudah bisa sembuh, tapi dia minta nggak disuntik, Dok. Ah begitu. Sebenarnya nggak perlu disuntik juga bisa sembuh dia insya Allah. Tapi karena dia minta suntik, ya suntik pun jadilah kan begitu kan, tambah uangnya. Uangnya kan tambah. Sebagai sugesti, jangan suntiknya cuma vitamin saja. Nah, demikian. Sugesti. Karena dia yakin kalau suntik baru tuntas ini penyakit. Kalau nggak suntik nggak tuntas. Nah, sugesti para ikhwatiddin. Jadi ada sugesti itu, ya, sugesti itu bisa membuat kita semakin cepat sembuh. Saya pernah mengantarkan seorang sakit, diperiksa. Bapak ini nggak sakit bapak ini. Itu cuman peredaran darah kurang normal saja ini makanya. Tapi Pak ada olahraganya begini-begini. Tapi yang jelas bapak itu nggak sakit. Nggak sakit Pak, nggak sakit begitu. Jadi semangat hidupnya jadi ada. Kadang-kadang kita keselio sedikit, keselio. Akhirnya agak-agak keselio jadi demam, kemudian stres. Karena apa? Semangat hidup hilang. Coba kaki kita keselio, begitu. Atau kaki kita luka, kita ajak saja jalan seperti biasa. Kan normal sendiri. Coba keselio kemudian, aduh, tambah keselio dia. Lututnya juga keselio jadinya. Karena jalan tidak dinormalkan. Itulah dia para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Ya. Demikian juga kebalikannya. Kalau kita ikhlas, ya, maka hidup ini akan semakin mudah. Karena hanya itu yang bisa kita pilih. Tidak ada pilihan lain. Ya, tidak ada pilihan lain. Karena kalau kita pilih yang lain juga tidak akan merubah keadaan. Sama seperti ketika seorang udah kenal dakwah salaf, dia berada di lingkungan yang tidak kenal dengan manhaj. Lingkungannya banyak melakukan kesyirikan, kebidahan. Dia seandainya kawan-kawan salafi ini berada di satu tempat kaplingan, semuanya salafi, kan enak. Begitu. Semuanya sunnah, sholatnya sama, ngajinya sama, mau pakai jenggot, mau pakai tanah gantung, nggak ada yang komentar, enak sekali. Betul kan? Iya, dari situnya iya. Tapi dari masalah lain muncul. Misalnya apa? Saya buat contoh. Tetangga bakar ayamnya seketulnya. Asapnya sampai ke tangga salafi. Seorang salafi bakar ayam, asapnya sampai ke tangga salafi juga. Begitu. Wah, bakar ayam tetangga kita ini biasanya dikasih. Nah, begitu. Ternyata yang diharapkan tak kunjung tiba. Apa itu salafi juga? Padahal Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang kalian hingga dia mencintai saudaranya sampai seperti dia mencintai diri sendiri. Jelas bakar ayam nggak ada kiriman kemari. Salafi apa itu? Nah, itu dia jadinya. Masalahnya lain lagi para ikhwatiddin. Lain lagi masalahnya. Bukan lagi masalah sunnah. Masing-masing udah pakai dalil. Kenapa? Gara-gara nggak sampai ayam ke rumahnya. Demikian. Masalahnya banyak lagi. Makanya antum berada di tengah masyarakat yang seperti itu, berada di tengah masyarakat yang sama saja. Hanya problemnya beda-beda. Jadi bagaimana? Iya, kita berada di tengah masyarakat yang seperti sekarang ini, sabar dan tetap istiqomah, ya. Ketika kita berada di tengah masyarakat yang baik, ya juga kita butuh kesabaran dan istiqomah. Hanya letak babnya saja yang beda-beda. Kalau berada di tengah-tengah masyarakat yang sudah kenal dengan dakwah, sudah paham dengan manhaj salaf, harus istiqomah dan pandai-pandai menjaga hati. Kalau yang di situ pandai-pandai menjaga manhaj, pandai-pandai menjaga
menjaga akidah, begitu. Kalau di sini hanya berpegang dengan akidah saja, dia berdalilkan dengan akidah. Macam tadi nggak dapat ayam, pakai hadis dia mainnya. Pakai hadis dia mainnya. Demikian para ikhwatiddin Allah iyyakum. Jadi hidup ini yang penting tidak boleh menghindari problem, tapi yang penting adalah bagaimana cara menghadapi dan memecahkan sebuah problem. Karena dimanapun kita akan mendapatkan problem, ada mendapatkan masalah, termasuk sakit. Makanya tidak boleh menggerutu dalam menghadapi sebuah problem. Pecahkan saja sedaya mampu kita. Demikianlah para ikhwatiddin, insyaallah akan kita lanjutkan pada bab selanjutnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Pertanyaan silakan. Ya. Minta mati di Mekah. Ya, tidak ada fadilah mati di Mekah lebih baik dibandingkan di Medan. Abu Jahal di mana matinya? Enggak di Mekah, di Badar. Badar luar Mekah. Abu Thalib di mana matinya? Abu Thalib paman Rasulullah, Abu Thalib yang kafir. Mekah. Abdul Muthalib kakek Rasulullah, Mekah juga. Banyak orang-orang kufar yang mati di Mekah. Jadi tidak ada sunnahnya kita minta mati di Mekah. Jadi bagaimana? Bagaimana kalau matinya ketika melaksanakan haji? Mungkin itu yang dimaksud. Ya Allah, matikanlah aku ketika melaksanakan haji. Juga tidak ada sunnahnya. Ya, tidak ada sunnahnya. Mengapa demikian para ikhwatiddin? Karena para sahabat sekian kali melaksanakan haji, tidak ada seorang pun di antara mereka yang meminta meninggal ketika melaksanakan haji. Mereka meminta agar usia mereka ditutup dengan husnul khotimah. Ditutup dengan husnul khotimah. Husnul khotimah itu tidak harus sedang haji saja. Sedang sholat misalnya, sedang berinfak misalnya, sedang berbuat baik juga misalnya. Ya, itu dikatakan husnul khotimah, di mana Allah menutup usianya dalam keadaan baik ketika dia melakukan amalan soleh. Itu dia. Tidak harus naik haji. Ya, misalnya dia sudah tua ini. Maka dengan spekulasi dijualnya semua harta-hartanya supaya naik haji karena perkiraan mau mati ini. Perkiraan mau mati ini. Udah keinginan mati di Mekah ketika melaksanakan haji. Juallah semua. Naik hajilah dia. Mati dia. Ya kalau mati, kalau nggak mati malah setengah mati, jatuh dari unta dipijak unta dia. Bagaimana? Jadi nggak ada. Intinya kita diminta supaya kita mendapatkan husnul khotimah dengan kematian yang memang dalam keadaan baik. Apa hukumnya kita berhutang kepada orang lain tapi menggunakan bunga? Berhutang kepada orang lain tapi menggunakan bunga. Para ikhwatiddin boleh berhutang bunga. Ya. Berhutang bunga boleh. Misalnya antum datang ke rumah saya, hutang bunga, berbunga saya. Ya kan berhutang bunga, tapi bunga menggunakan bunga, berhutang menggunakan bunga kan boleh. Misalnya si Agus datang ke rumah saya, ini Ustaz, saya hutang ya, ini bunganya nanti saya kembalikan bunganya. Boleh. Hutang dengan menggunakan bunga. Boleh. Misalnya hutang dengan rentenir atau menggunakan kartu kredit. Oh, kalau gitu ya nggak boleh, udah jelas itu. Ya jelas makan uang bunga itu boleh kalau memang dia jual bunga. Tapi ya kalau yang nggak dibolehkan itu riba, makan uang riba. Uang bunga boleh, uang riba yang nggak boleh. Ada sebuah hadis sahih yang menyatakan bahwasanya apabila dua orang muslim saling membunuh maka keduanya akan masuk ke dalam neraka. Lalu bagaimana dengan peristiwa perangan Ali dan Muawiyah? Bukankah mereka saling membunuh?
sama kaum muslimin sendiri, berarti apakah mereka juga masuk dalam neraka? Ya, perhatikan para ikhwatiddin. Rasulullah menyebutkan al-qatil wal maqtulu finnar. Pembunuh dan yang dibunuh masuk ke dalam neraka. Para sahabat bertanya, Rasulullah, kalau si pembunuh iyalah masuk neraka. Tapi kalau yang dibunuh, bagaimana Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Loh, bukankah dia juga ingin membunuh, tapi karena kalah lah maka terbunuh dia? Tadinya dia kan ingin membunuh juga, tapi karena kalah, nggak sanggup dia melawan, akan terbunuh. Dua-duanya masuk neraka. Para khafidin nasyaallahu iyyakum. Lantas bagaimana dengan yang disebutkan Rasulullah yaitu mati syahid? Yang dikatakan mati syahid termasuk mangqatala duna nafsi. Mereka yang terbunuh, ya. Afwan, dalam sebuah hadis dikatakan ketika Rasulullah menyebutkan al-qatil wa maqtul finnar, yang terbunuh, yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Kemudian sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang ya ingin mengambil hartaku atau ingin membunuhku? Maka Rasulullah mengatakan, ya lawan. Bagaimana kalau aku terbunuh? Bagaimana kalau aku berhasil membunuhnya? Maka kalau kamu berhasil membunuhnya, dia masuk neraka. Bagaimana kalau berhasil dia membunuhku? Aku masuk surga. Engkau masuk surga. Para ikhwatiddin, masalahnya berbeda dengan apa yang disebutkan Rasulullah SAW tadi. Ya. Kalau yang hadis yang kedua ini berkaitan dengan pembelaan diri. Misalnya ada seorang perampok masuk ke rumah antum, begitu. Sementara dia ingin menggarap semua isi rumah antum, dan dia tidak akan mungkin bisa melakukan kecuali dengan membunuh antum terlebih dahulu. Dalam kondisi seperti ini, ya, dalam kondisi seperti ini tidak dikatakan al-maqtul aqatil wa maqtul finnar. Kalau antum berusaha membela jiwa dan harta antum sampai antum terbunuh, antum mati syahid. Kalau ternyata dia kalah, dia terbunuh, dia neraka. Udah. Lantas bagaimana dengan peristiwa antara Muawiyah bin dan Ali bin Abi Thalib? Para ikhwatiddin insyaallah wa iyyakum. Perlu antum ketahui, masalah pertempuran Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah ini adalah masalah ijtihad, di mana para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak memperbincangkannya. Karena kedua-duanya mujtahid. Seorang mujtahid, idza akhta'a lahu ajrun wa idza asaba lahu ajran. Seorang mujtahid apabila dia salah dia dapat 1 pahala, apabila dia benar dia mendapat 2 pahala. Dari mana ijtihad mereka? Pertama demikian para ikhwatiddin. Peristiwa ini berkaitan dengan dimulai dari terbunuhnya Utsman bin Affan. Berkaitan dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan yaitu dalam Bani Umayyah, ya. Waktu terbunuhnya Utsman bin Affan, maka diangkatlah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Keluarga Utsman di antara Muawiyah menuntut Ali bin Abi Thalib supaya mengkisos pembunuh Utsman bin Affan, karena itu kan bukan satu orang, itu udah kelompok, sudah seperti konspirasi politik untuk membunuh Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib masih mau mengkisos, tapi dalam kondisi seperti itu beliau belum mau. Karena apa? Karena banyak pemberontak masih beredar di sekitar Madinah. Dari sinilah awalnya, sehingga akhirnya bertambah masalah, ya, sampai pada pertempuran. Demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Jadi tidak dikatakan, tidak termasuk dalam al-qatil wa maqtul finar. Ini adalah masalah ijtihadi. Ada fatwa Imam Albani yang menyuruh pergi jihad ke Afghanistan untuk membantu mereka. Apakah pendapat Ustaz? Imam Ibnu Utsaimin juga membantu jihad para mujtahidin Moro dan Chechnya.
yang terkenal membantu seluruh muslimin. Ya, jadi menurut saya dibolehkan pergi ke Afghanistan untuk ikut berjihad berdasarkan fatwa tersebut. Ini jihad yang kapan ini? Yang kapan? Apakah yang dahulu ataukah peristiwa yang sekarang? Kalau dilihat dari Albani dan Utsaimin berarti yang terdahulu. Ya, yang terdahulu. Para khafidin azallahu iyyakum, perlu antum ketahui. Ya, perlu antum ketahui bahwasanya seorang muslim ketika ada orang kufar, seorang muslim ketika ada orang kufar yang ketika ada orang kufar yang ingin membunuhnya, bagaimana sikap seorang muslim yang lain? Nah, ini harus kita ketahui. Bagaimanakah sikap seorang muslim yang lain? Contohnya, misalnya Afghanistan, Amerika, Indonesia. Kan ya? Afghanistan, Amerika, Indonesia. Orang Amerika ekspansi ke Afghanistan. Udah? Kemudian kita orang Indonesia. Orang Indonesia sama-sama muslim dengan orang Afgan. Bagaimana sikap kita? Sementara orang Indonesia punya perjanjian dengan orang Amerika. Perjanjian damai kan? Bagaimana? Dalam kitab Jihad wa Dawabituhu yang ditulis oleh Syekh Abdus Salam yang kemarin kita daurah di Malang. Dalam kondisi seperti ini, para khafidin azallahu iyyakum, beliau menyebutkan tentang kisah, yaitu kisah mungkin antum masih ingat, di mana ketika Rasulullah berdamai dengan orang musyrik Mekah. Apabila ada orang muslim ke Mekah, maka enggak dipulangkan, ya kan? Apabila ada orang Mekah ke Madinah, maka dipulangkan. Antum masih ingat? Iya. Salah seorang sahabat berhasil lari dari Mekah. Berhasil lari dari Mekah. Kemudian kemana dia perginya? Ke Madinah, minta perlindungan Rasulullah SAW. Lantas orang Mekah menuntut Rasulullah untuk mengembalikan. Karena apa? Karena perjanjiannya apa? Kalau ada penduduk Mekah lari ke Madinah, maka dipulangkan. Sahabat tadi yang saya lupa namanya datang kepada Rasulullah. Apa sikap Rasulullah waktu itu? Kalau antum tahu sejarahnya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Mengembalikan. Ya? Dikembalikan Rasulullah. Bukankah dia tadi muslim? Muslim. Dia itu muslim, para ikhwatiddin. Ya. Dia itu muslim. Lantas datang orang Mekah, orang musyrik Mekah menangkap muslim yang tadi minta perlindungan pada Rasulullah SAW. Akhirnya ditangkaplah muslim ini. Di tengah jalan, ketika yang menangkap dia ada dua orang ini, lengah, berhasil dia bunuh keduanya. Berhasil dia bunuh keduanya. Kemudian sahabat tadi kemana larinya? Ke Madinah. Akan ditangkap oleh orang Mekah. Akhirnya dia pergi ke pesisir. Dari situlah dari situ dia mulai memerangi orang-orang kabilah-kabilah Mekah yang lewat. Apa komentar Rasulullah terhadap mereka? So, diam saja. Artinya, kalau itu yang mereka lakukan, itu antara mereka dan Mekah. Antara sahabat tadi
Karena setelah sahabat tadi ada beberapa orang-orang muslim yang lari dari Mekah tidak ke Madinah. Kenapa? Kalau ke Madinah pasti akan dipulangkan. Mereka membentuk satu kelompok dan satu pasukan. Rasulullah tidak komentar. Tidak mengatakan, oh kan pulang. Enggak. Karena perjanjiannya kalau sampai ke Madinah dipulangkan. Ini kan nggak ke Madinah. Maka Rasulullah tidak ikut campur dengan urusan mereka. Dan Rasulullah juga tidak menangkap mereka untuk memulangkan ke Madinah, ke Mekah. Karena perjanjian tidak demikian. Nah, ini menandakan apa para ikhwatiddin? Ya, dalam kondisi-kondisi seperti ini, kita harus paham tentang kondisi kita. Oh, jadi kita nggak ada bantu. Masalah bantu lain lagi cerita. Karena jihad itu, ya, membantu jihad tidak harus dengan badan. Banyak hal yang bisa kita buat yang tidak menyalahi perjanjian. Nah, demikian. Seperti yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin ketika Gaza dibombardir oleh Israel. Ya, mereka butuh makanan, dan orang Indonesia bahkan buat rumah sakit di sana. Nah, demikian para ikhwatiddin. Jadi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam masalah ini. Dan ternyata itu semua terjawab dalam sejarah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Bagaimana pendapat Ustadz bahwasanya Syekh Albani membid'ahkan berkunjung pada hari raya Idul Fitri, pada hari raya berkunjung. Para ikhwatiddin ini kan sebenarnya sering saya singgung bahwasanya Syekh Albani mengapa membid'ahkan? Pertama, beliau menceritakan tentang hukum berkunjung ataupun berziarah. Berkunjung itu bahasa Arabnya ziarah. Tapi kalau kita ziarah itu identik dengan kuburan. Jangan, Ustadz kami mau ziarah. Iya, kalau Ustadz yang nggak tahu, ziarah emang kuburan rumah saya kan begitu. Jangan antum bilang pada orang tua, Bapak, besok kami mau ziarah. Begitu. Ziarah kemana? Ke rumah mama. Mau minta kami mati apa? Ziarah itu artinya berkunjung, baik yang hidup maupun yang mati. Ziarah namanya. Syekh Albani membid'ahkan dan banyak ulama yang lain membid'ahkan berkunjung, berziarah pada bulan Ramadan. Letak pembid'ahnya di mana para ikhwatiddin? Ya, letak pembid'ahan di mana kaum muslimin meyakini bahwasanya ziarah pada bulan Ramadan ataupun sebelum Ramadan itu lebih banyak keutamaannya dibandingkan pada hari biasa. Makanya mereka lebih cenderung berziarah ke kuburan sebelum atau ketika Ramadan. Kalau di Malaysia bahkan waktu raya, waktu hari raya. Atau mungkin referensinya kisah Upin Ipin itu. Ya, setelah mereka kunjung pada bulan Syawal itu, karena keyakinannya ada keutamaan. Disinilah letak bid'ahnya. Di sini letak bid'ahnya. Mengapa? Karena mengkaitkan sebuah amalan dan mengistimewakan sebuah amalan dengan waktu yang tidak ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya. Karena apa? Karena ziarah itu para ikhwatiddin, berkunjung, mengunjungi makam, kuburan, waktunya luas. Kapan saja. Syawal kah? Ramadan kah? Sya'ban kah? Tidak ada satu bulan lebih mulia, lebih baik dibandingkan bulan yang lain dalam berziarah. Kalau ada yang mengatakan lebih baik bulan ini, butuh dalil. Kalau enggak ada dalil, namun dia meyakini seperti itu, jatuh pada bid'ah. Saya seorang pegawai misalnya. Saya sempatnya berkunjung ataupun berziarah itu berziarah itu memang pada bulan Ramadan. Karena waktunya panjang, ya, liburan panjang. Disitulah saya bisa ziarah kuburan. Bukan dikarenakan lebih baik, bukan dikarenakan ini dan itu, tapi dikarenakan sempatnya waktu itu. Apakah ini bid'ah? Tidak. Niat orang sama-sama ziarah, sama-sama melakukan ziarah pada bulan Ramadan. Namun yang satu tidak bid'ah,
yang satu bid'ah karena niatnya lebih istimewa. Disinilah Syekh Albani kemudian menggariskan, menarik permasalahan ini dengan demikian juga berkunjung pada Idul Fitri. Ya. Para ikhwatiddin, kapan disunnahkan kita berkunjung? Di mana Abu Hurairah menyebutkan dalam sebuah hadis, "Zur hubban tazidu hubban." Kunjungi teman kamu, ya, maka akan menambah kecintaannya. Maka akan menambah kecintaan. Nah, kapan waktunya? Kapan disunnahkan kita mengunjungi teman? Hah? Kapan saja? Iya. Hah? Itu menjenguk namanya. Itu sudah hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim terhadap muslim itu sudah wajib. Kapan kita disunnahkan? Kapan kita disunnahkan untuk mengunjungi kawan? Atau kapan waktu? Apakah ada waktu yang dibolehkan, ada waktu yang tidak dibolehkan atau bagaimana? Bebas ya? Enggak bebas lah. Dia lagi tidur, tengah malam jam 1 antum berkunjung, Assalamualaikum ngapain? Berkunjung. Rindu Anda dengan antum. Udahlah besok saja, pegang tuh rindu kan begitu. Makan tuh rindu. Nah, tentu ada adab-adabnya, ya. Adab-adabnya. Ya ketika dia memang siap untuk menerima tamu. Ah sekarang kalau kita meyakini bahwasanya disunahkan untuk berkunjung maaf-maafan pada Idul Fitri, apa hukumnya? Butuh dalil. Jangan bidah dulu, butuh dalil. Butuh dalil. Kalau tidak ada dalil, dengan artian begini, misalnya seorang suami pernah buat kesalahan pada istri, demikian sebaliknya, mau minta maaf, nanti aja lah di raya. Begitu. Raya nanti baru kita maaf-maafan. Nunggu raya dia maaf-maafan. Ya. Ini bisa jatuh pada bid'ah. Karena meminta maaf itu jangan tunggu raya. Tidak ada hubungan raya dengan minta maaf. Ya. Demikian juga berkunjung. Nanti ajalah raya. Jadi karena berkunjung itu, ya, tidak ada waktunya. Artinya waktunya kapan saja selama orang yang dikunjungi akan siap dan sanggup menerimanya. Kemudian para ikhwatiddin azza iyyakum. Kita kembali kepada berkunjung pada Idul Fitri. Apa hukumnya? Kalau kita ambil kesimpulan dari Syekh Albani secara mutlak, karena Syekh Albani juga yang saya baca bukunya itu tidak menyebutkan rincian. Kalaulah beliau mengartikan mutlak bid'ah, berarti kebid'ahan itu nanti ini belum selesai pembahasannya. Berarti kebid'ahan itu adalah mutlak. Artinya kalau si A mengambil pendapat Syekh Albani secara mutlak bid'ah berkunjung, berarti tidak boleh berkunjung sama sekali. Jangan kalau berkunjung ke rumah ikhwan bid'ah, berkunjung ke rumah orang tua enggak. Itu namanya tiba di mato dipiciang kan, tiba di baru dikampihkan namanya itu, yang seenaknya saja. Jangan juga berkunjung kepada orang tua. Ketika orang tua nanya, "Li, kenapa enggak datang ke rumah mama raya?" "Bid'ah, Mak." Begitu harus. Ya. Harus begitu karena berkunjungnya dikatakan bid'ah mutlak. Dan jangan coba-coba sediakan kue di rumah. Mengapa? Karena ketika yang lain, waktu-waktu yang lain enggak ada kue kan? Berarti penyediaan kue ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yaitu bersitolong-tolongan untuk perbuatan dosa dan permusuhan. Begitu datang, loh, mana kuenya? Bid'ah kok. Antum datang bid'ah bilang. Karena apa para ikhwatiddin? Itu sebuah konsekuensi. Kenapa ketika hari raya kita kata bid'ah, tapi kita sediakan juga sirup, sediakan juga kue, sediakan juga tape, sediakan juga biskuit. Padahal pada kunjungan yang lain nggak pernah kita sediakan. Berarti kan ada kesiapan kita untuk menerima kunjungan bid'ah. Kan begitu? Nah, itu konsekuensi bagi kalau dibid'ahkan. Kalau memang diartikan fatwa Syekh Albani itu secara mutlak. Namun para hafidin azallahu iyyakum, masalah ini rinci. Sebagaimana rincinya tadi masalah berziarah. Ya.
Kalau seorang itu dia melakukan kunjungan Idul Fitri dikarenakan budaya. Dikarenakan budaya. Budaya pertama, dia melihat kaum muslimin itu lebih siap dia menerima tamu pada Idul Fitri dibandingkan yang lainnya. Terbukti dibuat kue dan seterusnya. Karena ketika kita sudah menerima tamu berarti si tamu itu punya hak untuk dimuliakan. Ya, punya hak untuk dimuliakan. Demikian. Tapi jangan pakai niat bahwasanya berkunjung bertamu pada Idul Fitri itu disunnahkan atau lebih baik dibandingkan pada bulan-bulan yang lain. Jangan. Karena kalau sudah ada seperti itu bisa jatuh pada bid'ah. Sama seperti berziarah tadi. Sama seperti ziarah tadi. Demikian. Demikian juga maaf-maafan pada Idul Fitri. Ya, maaf lahir dan batin ketika Idul Fitri. Jadi kalau minta maaf tunggu hari raya, itu bisa jatuh pada bid'ah. Tapi karena kalau memang nggak pernah jumpa, dia punya kesalahan, jumpanya pada hari raya, minta maaf dia. Nggak bid'ah harinya. Nah, demikian. Oh, kalau yang makanya biasanya yang namanya manusia mana tahu ada kesalahan disengaja maupun tidak disengaja. Kan gitu. Macam antum punya salah walaupun nggak sengaja kan begitu. Kan kadang-kadang manusia itu merasa nggak ada salah kok minta maaf kan begitu. Nah, demikian. Indonesia itu kan lebih halus dia, minta maaf yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, demikian. Allahu a'lam bishawab dalam masalah berkunjung. Jadi nggak bisa mutlak bid'ah. Tidak bisa dimutlakkan bid'ah sebagaimana tidak bisa dimutlakkan berziarah itu mutlak bid'ah, sama sekali bid'ah. Pokoknya barang siapa yang berkunjung, yang berziarah pada bulan Ramadan bid'ah. Nggak bisa seperti itu mutlak, ada rinciannya. Makanya para ulama lebih banyak membid'ahkan berziarah pada Ramadan itu bid'ah dibandingkan Idul Fitri, berkunjung di Idul Fitri. Hanya Syalbani yang mengungkapkan masalah ini. Karena masalah mengunjungi pada Idul Fitri itu umum di kalangan kaum muslimin. Tidak ada orang yang nggak tahu. Di Saudi Arabia semua begitu. Nah, demikian para ikhwatiddin azallahu yakum. Jadi kaitannya dengan niat tadi. Sama seperti, coba perhatikan ya, berziarah hukumnya apa? Wajib, sunnah, mandub? Sunnah. Menuntut ilmu wajib. Kita buat pengajian dalam rangka menuntut ilmu, dibuat hari Minggu. Padahal hari Minggu adalah hari kebesarannya orang Kristen. Ya, hari kebesarannya orang Kristen. Ini setiap minggu kita taklim. Minggu taklim. Tasabuh dengan orang Kristen. Gimana? Tasyabuh jadinya. Apakah jadi tasyabuh? Ya tidak. Iya, kita buat hari Minggu karena sempatnya sehari Minggu. Bukan dikarenakan harinya. Kita buat malam Selasa karena sempatnya malam Selasa. Malam Rabu nggak sempat. Bukan dikarenakan ada keutamaan harinya. Demikian juga macam tadi itu. Jadi kalau itu dibid'ahkan mutlak, ini taklim kita jadi bid'ah juga. Karena para sahabat taklimnya pada malam Kamis. Iya. Ibnu Mas'ud membuat kajian pada malam Kamis. Kita malam Selasa, bid'ah larinya. Nah, demikian. Sebenarnya masalah ini udah paham lah. Kita antum udah 3 tahun belajar bid'ah, masa nggak paham. Demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Jadi bagi yang, ya saya Ustadz lebih tenang dengan pendapat Syalbani, jangan buat kue. Jangan berkunjung ke rumah siapapun. Itu dia. Kalau berat ya sudah, pilih pendapat yang lain. Nggak usah buat kue, nggak usah buat tape. Seperti hari biasa aja. Jangan buat lontong. Ketika orang datang, mana lontongnya bang? Loh, bid'ah. Hah? Nggak disebut ya? Jadi kalau dikirimi lontong, terima boleh. Ubah dulu keyakinannya. Ubah dulu keyakinannya.
nggak jadi bid'ah, ada lontong kok. Kalau masih bid'ah nih lontong bid'ah namanya. Ustaz, apakah jika kita memilih sholat salah satu di antara dua pilihan, apakah pilihan yang kita pilih itu sebuah qadarullah? Ya. Apakah pilihan kita itu sebuah qadarullah? Apakah pilihan kita itu takdir Allah, gitulah kira-kira. Pilihan kita itu ya takdir Allah. Takdir Allah pilihan itu. Misalnya seorang mau mencuri apa tidak? Mau mencuri apa tidak? Ternyata dia pilih mencuri. Apakah itu takdir Allah? Iya. Itu sudah ketetapan Allah. Lantas mengapa dia dimasukkan dalam neraka gara-gara mencuri? Mengapa? Iya. Bukankah ketika dia pilih itu ada ada ilmu pengetahuan dia dan seterusnya? Kemudian ketika dia melakukan kemaksiatan, dia juga nggak bisa menjadikan itu sebagai dalil ini takdirnya Allah. Ya, tidak bisa jadikan sebagai dalil takdirnya Allah. Saya mencuri itu kan sudah takdir Allah. Nanti kamu akan dikatakan juga kamu masuk neraka juga sudah takdir Allah, mau? Kan begitu jadinya. Ya sudah, kamu dimasukkan neraka takdir Allah, mau apa enggak? Jadi tidak bisa yang namanya maksiat ya dijadikan, walaupun itu merupakan sudah garis ketetapan Allah, namun tidak bisa sebagai legitimasi pembenaran perbuatan buruk itu sebagai takdir Allah. Dilarang kita berdalihkan berbuat maksiat, berdalihkan dengan takdir Allah, dilarang. Seorang pencuri ditangkap, kemudian dihadapkan kepada Umar bin Khattab. Kenapa kamu mencuri? Kata Umar bin Khattab, karena sudah takdir Allah. Kalau gitu aku potong tanganmu dengan takdir Allah. Begitu. Sama-sama takdir Allah. Makanya nggak boleh berdalih dengan takdir Allah. Membunuh dia. Kenapa kamu bunuh? Sudah takdir Allah. Kalau gitu kamu juga kami gantung karena sudah takdir Allah. Akhirnya kalau sudah seperti itu nggak ada lagi yang namanya kebaikan, keburukan dan seterusnya. Kenapa? Semua ini dikatakan takdir Allah. Kalau begitu semua orang akan melakukan apa saja takdir Allah. Nah, demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Ya, yang pada dasarnya itu takdir Allah. Namun para ikhwatiddin ya tidak bisa dijadikan sebagai legitimasi ataupun pembenaran sebagai perbuatan buruk itu sebagai bahwasanya itu sudah takdir Allah sebagai dalil untuk melakukannya, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Ya. Ya, betul. Iya. Makanya kalaupun Syekh Albani, Syekh Utsaimin menyatakan jihad, di sana ada jihad, ya. Di sana ada jihad, perhatikan. Di sana ada jihad. Masyarakat sana sedang berjihad. Jihadnya kan ada beberapa. Jihad seperti jihad mempertahankan harta benda. Mereka jihad mempertahankan tanah air. Jihad apa enggak? Jihad. Ketika orang Irak dijajah Amerika, jihad apa enggak mereka? Jihad. Tapi apakah jihad li'ilai kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah? Bukan. Ini jihadnya jenisnya lain lagi. Ya, lain jenisnya. Jihad membela tanah air, membela diri, itu jihad juga. Jadi ketika seorang ulama mengatakan di sana jihad, lantas kita, jihad berarti kita ke sana? Belum, ada syarat yang lain. Ada syarat yang lain. Bolehkah kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman kita? Apakah alasannya jika dilarang?
Gak usah. Ngapain selamat ulang tahun itu tasyabuh dengan orang kafir? Ya. Ulang tahun, ulang bulan, ulang minggu, ulang hari, isi ulang, itu merupakan tasyabuh dengan orang kafir. Rasulullah nggak pernah ulang tahun, sahabat nggak pernah ulang tahun, Imam Syafi'i juga nggak pernah ulang tahun, Imam Ahmad nggak pernah ulang tahun. Demikian. Itu adalah budaya, kebiasaan orang-orang kufar. Makanya nanti ulang tahun, ada ulang tahun pernikahan, ulang tahun macam-macam. Jadi dari 1 tahun itu bisa macam ulang tahunnya. Kalau anak 10 kali ulang tahun, pernikahan ayahnya, pernikahan bebeknya nanti ulang tahun juga. Demikianlah para ikhwatiddin, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasih dengan ikhwan mana? Biasa main terang-terangan, Pak.